Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Alma dengan NIM 2401766. Di sini saya akan membawakan materi tentang studi kasus kebocoran data di Tokopedia 2020. Analisis mendalam mengenai salah satu insiden keamanan siber terbesar di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi? Kronologi singkat insiden. Pada Mei 2020 dilaporkan terjadi insiden kebocoran data yang masif dari Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Maret 2020, penyerang siber berhasil mendapatkan akses tidak sah ke sistem internal Tokopedia. Mei 2020, informasi tentang kebocoran data pengguna mulai beredar di forum peretas, awalnya diklaim 15 juta data. Juni 2020, data yang bocor yang mencakup sekitar 91 juta akun ditawarkan untuk dijual di dark web, menginformasi skala penuh insiden tersebut. Selanjutnya, dampak kebocoran jutaan data pengguna terpapar 91 juta, jumlah fantastis pengguna yang datanya terpengaruh, menjadikannya salah satu insiden kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Risiko finansial, meskipun data pembayaran dan sandi yang deskripsi aman, potensi serangan phishing dan sosial against sering meningkat tajam. Kepercayaan pengguna, insiden ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan platform dan perlindungan privasi data di antara konsumen Indonesia. Selanjutnya, jenis data yang bocor, informasi sensitif dan pribadi. Data yang berhasil dicuri dari database mencakup berbagai informasi identitas pengguna, meskipun data kritikal seperti kata sandi dan keuangan diklaim aman. Yang pertama, nama lengkap digunakan untuk verifikasi identitas dan personalisasi akun. Yang kedua, alamat email, target utama untuk serangan phishing dan upaya pengambilan akun. Yang ketiga, nomor telepon sering digunakan untuk autentikasi 2 faktor 2FA dan komunikasi akun. Yang keempat, kata sandi, hash, disimpan dalam format transkripsi hash, namun berisiko jika enskripsi berhasil dipecahkan. Tokopedia menegaskan bahwa data finansial seperti detail kartu kredit dan OTP tetap aman dan tidak terekspos. Selanjutnya, analisis penyebab celah keamanan yang dimanfaatkan. Para ahli keamanan siber berspekulasi bahwa penyerang memanfaatkan kerentanan dalam infrastruktur Tokopedia untuk mendapatkan akses awal ke database. Kelemahan awal, perolehan akses, ekstraksi data, pemaparan publik. Penyebab spesifik tidak diungkapkan secara rinci, namun insiden ini menyoroti pentingnya patching reguler dan pengujian prestasi yang ketat. Kemudian respon Tokopedia, langkah mitigasi dan penanganan. Penyelidikan internal dan forensik, segera menggandeng tim ahli keamanan siber internasional untuk menyelidiki akar masalah dan mengidentifikasi vektor serangan. Pemaksaan reset kata sandi, mendorong dan dalam beberapa kasus memaksa pengguna untuk mengubah kata sandi mereka sebagai langkah pencegahan. Peningkatan keamanan lapis kedua menganjurkan pengguna untuk mengaktifkan autentikasi 2 faktor 2FA untuk meningkatkan perlindungan akun, komunikasi transparan, memberikan informasi secara berkala kepada publik dan regulator mengenai data apa yang bocor dan langkah-langkah yang telah diambil. Kemudian peran regulator dan perlindungan data di Indonesia. Tindakan pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo meminta Tokopedia memberikan penjelasan rinci dan memastikan semua upaya perlindungan data telah dilakukan. Pemanggilan manajemen Tokopedia, penyelidikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Regulasi yang relevan, insiden ini terjadi sebelum pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi UU PDP, namun menyoroti kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang lebih kuat. UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 menjadi acuan utama saat itu. Kemudian, pembelajaran bagi perusahaan e-commerce lain. Prioritaskan keamanan defensif, melakukan audit keamanan secara rutin dan bug bounty program untuk mengidentifikasikan kerentanan sebelum dieksploitasi. Enskripsi end-to-end, memastikan semua data sensitif, bahkan data non-finansial dienkripsi dengan standar tertinggi. Rencana respon insiden memiliki rencana yang jelas dan teruji untuk merespon dan memitigasi dampak kebocoran data dengan cepat dan efektif. Kemudian, tips keamanan data untuk pengguna. Pengguna memegang peran penting dalam melindungi diri mereka sendiri di tengah ancaman siber yang terus meningkat.
Gunakan kata sandi unik. Jangan pernah menggunakan sandi yang sama di berbagai platform. Gunakan password manager. Aktifkan 2FA. Selalu aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA di semua akun penting Anda. Waspadai phishing. Berhati-hati terhadap email, SMS, atau panggilan telepon yang mencurigakan yang meminta informasi pribadi Anda.